Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama channel MotoGP. Mari kita bangun channel ini bersama dengan cara like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini dan ingin terus menyimak berita selanjutnya. Oke, langsung saja kita simak berita berikut. Marc Marquez ingin motor MotoGP tanpa winglet. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengatakan motor MotoGP lebih indah tanpa adanya winglet atau fairing aerodinamika. Marquez menjajal motor Honda RC213V untuk pertama kalinya pada akhir musim 2012 dan melakoni musim pertamanya di MotoGP pada 2013. Saat itu, Honda tak menyematkan dan sejumlah motor tak menyematkan perangkat yang dikembangkan oleh Ducati itu. Namun, seluruh tim melihat winglet memberikan dampak besar pada motor sebagai perangkat anti-wheelie agar akselerasi lebih baik. Ketika seluruh tim menggunakan perangkat tersebut, akhirnya Federasi Otomotif Internasional (FIA) melarang penggunaan sayap yang tak terkoneksi ke fairing. Alasannya komponen tersebut berbahaya setelah memotong bagian kamera belakang motor Ducati. Akhirnya, seluruh tim berinovasi dengan membuat perangkat sayap yang saat ini disebut fairing aerodinamika. Tetapi, beberapa pembalap tak setuju dengan penggunaannya karena dianggap merusak estetika motor. Ketika saya datang ke MotoGP, tidak ada winglet. Pertunjukannya lebih baik pada saat itu, kata Marquez. Saat itu lebih mudah menyalip pembalap lain. Slipstream memiliki satu efek yang lebih besar dan Anda merasa lebih baik ketika Anda berkendara di belakang pembalap lain. Sekarang, jika Anda berusaha mengikuti pembalap lain maka motor akan menunjukkan pergerakan yang aneh. Tanpa winglet, mungkin lebih sulit untuk mengemudikan motor. Lebih mudah membuat kesalahan, tapi sangat mudah untuk menyalip. Pengembangan teknologi di MotoGP membuat motor saat ini sebagian besar dikendalikan oleh sistem elektronik. Ini membuat motor lebih mudah dikendalikan dibandingkan motor-motor sebelumnya. Tetapi, tak terkadang teknologi tersebut membatasi seorang pembalap untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena motor akan berperilaku berbeda jika mendorong lebih keras. Sekarang, motor jauh lebih mudah untuk dikendarai. Anda tidak akan membuat kesalahan dengan mudah seperti sebelumnya, ujarnya. Anda harus selalu mengendarai motor dengan tepat dan lembut. Tetapi, menjadi lebih sulit untuk menyalip dan berkendara di belakang lawan. Marc Marquez mengaku senang dengan kinerja RC213V 2022 karena memiliki karakter lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembalap asal Spanyol itu juga meyakini dirinya dapat memperjuangkan gelar juara dunia tahun ini. Namun, ia tak ingin memaksakan diri jika tak memiliki peluang untuk meraih kemenangan di setiap balapan. Kurang nyaman mengendarai RC213V 2022 dibandingkan Pol Espargaro dalam MotoGP Qatar, Marc Marquez ingin menganalisis manajemen rem belakang rekan setimnya di Repsol Honda itu. Ubahan radikal yang dilakukan Honda pada mesin RC213V 2022 telah menjauhkannya dari kebutuhan Marc Marquez. Selama bertahun-tahun ia satu-satunya yang bisa memaksimalkan motor tersebut. Namun, pabrikan Jepang memutuskan mengubah filosofinya, guna fokus mencari grip, daya cengkeram di bagian belakang yang menjadi kelemahan musim lalu. Dan ini berdampak pada Marquez. Tujuan Honda telah tercapai, dan meski menyadari motor barunya telah menghilangkan sensasi yang ia nikmati sebelumnya, The Baby Alien tetap melihat itu sebagai sebuah progres bagi masa depan tim. Perubahan ini lebih cocok untuk rekan setim Marquez, Pol Espargaro, yang kini dapat menggunakan rem belakang dengan maksimal, fitur utama dari tunggangannya. Hasilnya terlihat jelas di Grand Prix Qatar, di mana ia sempat memimpin lama sebelum finish posisi 3. Marc Marquez mengakui Espargaro memiliki keuntungan untuk saat ini, namun melihat penampilannya juga sebagai jaminan dari level keseluruhan Honda. Juara dunia 6 kali MotoGP itu menempati posisi 5. Kabar baik, untuk tim ya, bagi saya tidak. Tentu saja lebih baik jika pembalap lain yang kesulitan, ujar Marquez sembari tertawa dalam situs resmi MotoGP. Ia kemudian mengapresiasi kemajuan Espargaro. Pol sangat cepat selama pramusim, dia sudah cepat tahun lalu di Qatar, dan pada hari Minggu, dia pun membalap dengan sangat baik. Kita lihat saja, yang pasti dia akan menjadi penantang di Mandalika, GP Indonesia.
Sekarang, saya harus lebih sabar dalam beberapa balapan pertama musim ini, karena kadang-kadang Anda bisa kehilangan gelar pada 2 atau 3 balapan awal, pembalap asal Spanyol itu menambahkan. The Baby Alien mengungkapkan dirinya belum bisa memaksimalkan rem belakang dengan cara yang sama seperti Pol Espargaro, tetapi ia berencana untuk menganalisis cara berkendara kompatriotnya tersebut. Saya belum memeriksa datanya, namun dia berkendara lebih baik dari saya sepanjang akhir pekan di Qatar. Dia melakukan waktu lap dengan sedikit lebih mudah. Dia tampaknya melakukan pekerjaan yang baik untuk memperlambat motor di tikungan, menggunakan banyak rem belakang, kata Marquez. Saya belum bisa menggunakan rem belakang sebanyak itu, kalau tidak saya kehilangan balance di bagian itu. Sejak mendapat motor ini, dia berkendara dengan sangat baik, di Malaysia, di Mandalika, di Qatar. Tentu menyenangkan punya referensi bagus di garasi. Kami baru menyelesaikan balapan pertama dan kami perlu memahami apa yang dia, Espargaro, lakukan dengan lebih baik, imbuh The Baby Alien. Marc Marquez berharap mampu membuat kemajuan lebih banyak dengan RC213V dalam GP Indonesia di Mandalika, sirkuit yang telah dikunjungi MotoGP untuk tes Februari lalu, pada 18-20 Maret nanti. Kami menemukan banyak hal dengan motor baru ini. Sejak tes pertama, kami telah membuat progres, terutama di Mandalika. Di Qatar kami tidak banyak berubah karena itu adalah balapan pertama dan saya tidak ingin kehilangan arah. Kami hanya fokus pada lintasan dan ban, Marquez mengungkapkan. Kami bakal melanjutkan di Mandalika, mengadaptasi motor dengan gaya berkendara saya. Seperti yang saya katakan dari awal, ini perubahan besar, tetapi potensial, motor dikendarai berbeda dan potensinya ada di sana. Kami akan memiliki pemahaman yang lebih baik di Mandalika, Argentina dan Austin. Sebelum akhir pekan di Lusail, Qatar, Marquez secara teratur berusaha untuk menurunkan ekspektasi yang dibebankan padanya dan hasil akhirnya membuktikan perjalanannya kembali ke puncak masih jauh. Bila kami memenangi balapan pertama, yang lain bisa khawatir. Saya finish kelima bukan karena saya ingin mengakhirinya di posisi itu, tetapi saya tidak punya lebih banyak yang bisa diberikan, katanya. Saya sudah mengatakan ini, saat tes. Orang-orang bilang saya berbohong. Kami memang belum siap meraih kemenangan di beberapa race awal. Kita lihat saja bagaimana di Mandalika dan Argentina.